Selamat datang dalam Renungan Malam Santapan Rohani. Terima kasih Anda telah bergabung bersama kami. Allah telah memberi waktu ini untuk diam dan tenang di hadapannya. Pejamkanlah mata Anda dan ambillah posisi yang nyaman. Dia ada di sini untuk menerima Anda apa adanya. Untuk memulai perenungan kita malam ini, ambillah posisi yang nyaman bagi Anda, tariklah nafas dalam-dalam, dan lepaskanlah hiruk-pikuk hari ini. Lemaskanlah setiap otot Anda di setiap tarikan. Tak perlu buru-buru, tenang saja. Anda bisa menjadi apa adanya. Tuhan Allah Anda ada di sini, dan Dia mengerti apapun yang sedang Anda alami. Bapa Surgawi, biarlah Engkau menjamah diriku. Biarlah aku dikuatkan oleh hadirat-Mu. Berbicaralah kepadaku melalui firman-Mu. Buatlah aku melihat Yesus dengan jelas, terutama ketika dunia di sekitarku terasa begitu berat. Yesus berkata di Wahyu 2 ayat 8-11, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua." Jemaat Smyrna tengah menderita. Mereka menghadapi kesulitan, kemiskinan, dan fitnah. Dan masih lebih banyak lagi masalah yang tengah menanti. Beberapa dari mereka ditangkap dan sebagian lagi dibunuh. Mereka tengah menghadapi penganiayaan yang dahsyat. Dengarlah lagi dua kata Yesus ketika ia mengawali perkataannya kepada jemaat ini. Aku tahu. Jemaat ini tidak terlupakan. Keadaan, bahkan iblis sekalipun, tidak menguasai mereka. Tuhan menyertai mereka dan tahu apa yang mereka derita. "Jangan takut," katanya kepada mereka. "Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Apakah Anda merasa diserang? Apakah hidup tengah memukul Anda lagi dan lagi? Tuhan tahu apa yang sedang Anda alami. Ia memegang mahkota kehidupan di tangannya. Apapun yang terjadi, tak ada yang bisa mengubah janji Yesus kepada umat-Nya.
Mari kita masuk dalam doa dengan hati yang penuh kerinduan. Lemaskanlah tubuh Anda mulai dari kaki hingga bagian atas. Ketika Anda sampai di mata Anda, bayangkanlah Anda dapat melihat semua yang Anda pikirkan. Tinggalkanlah sejenak semua hiruk-pikuk hari ini. Datanglah ke dalam tempat kudus hati Anda, di mana Tuhan menanti Anda berdoa. Tariklah nafas yang panjang secara perlahan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terkadang aku takut. Terkadang kesulitan dan musuh-musuhku melemahkan diriku. Terkadang aku ingin menyerah. Mohon, kuatkanlah aku. Biarlah aku ingat kembali bahwa Engkau ada di sini dan jauh melebihi segala hal yang akan kuhadapi. Yesus, Juru Selamat dan sahabatku, aku bersyukur karena Engkau menjanjikan mahkota kehidupan. Bersyukur karena Engkau memperolehnya untukku, dan bahwa itu tak akan hilang. Mahkota itu aman di tangan-Mu seperti diriku ini. Yesus berkata di Yohanes 16 ayat 33, "Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Mari menutup dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Yesus telah mengalahkan dunia ini. Biarlah hal itu memberiku damai tak kala aku tertidur dan menjadi harapan bagiku ketika aku terbangun. Akhir kisahku sudah tertulis dalam kemenangannya, apapun yang terjadi. Dalam nama Yesus, amin.